Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang laporan observasi dari Saksio Cafe. Company profile. Saksio Cafe merupakan usaha milik Pak Abimanyu yang berdiri pada awal bulan Oktober 2023. Saksio Cafe adalah UMKM yang bergerak di bidang food and beverage. Lokasi Saksio Cafe berada di Jalan Saksofon nomor 135, Kota Malang. Saksio Cafe menyediakan berbagai menu makanan dan juga minuman. Menu bestseller yang dijual oleh Saksio Cafe ini adalah es kopi brownies yang memiliki rasa seperti brownies. Dan ini adalah pemilik sekaligus owner Saksio Cafe, yaitu Muhammad Bening Abimanyu. Yang selanjutnya tahapan CRM. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama untuk tahapan pertama CRM yaitu database pelanggan. Kami memberikan saran dan masukan kepada UMKM terkait mengenai metode pencatatan database pelanggan yang akan kami jelaskan lebih rinci di tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu analisa customer. Setelah analisa customer pada UMKM Saksio Cafe ini tidak begitu detail dan kami rasa perlu adanya analisa yang lebih mendalam agar pihak pengelola UMKM bisa menentukan pelanggan potensial. Yang ketiga yaitu value proposition. Value proposition adalah manfaat atau nilai apa yang diberikan oleh pihak UMKM terhadap customernya. Dalam hal ini, setelah kami analisis, pihak UMKM Saksio Cafe ini cukup banyak memberikan nilai-nilai yang lebih kepada pelanggan. Untuk analisa lebih dalam yang akan dijelaskan lebih detail di tahap khusus. Dan yang terakhir yaitu loyalty program. Loyalty program adalah apa saja yang diberikan perusahaan kepada pelanggan agar pelanggan dapat loyal. Setelah kami analisis, ada beberapa hal yang telah terprogram dari UMKM Saksio Cafe ini yang membuat pihak UMKM menemukan pelanggan yang loyal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah segmentasi pasar dari UMKM Saksio Cafe sendiri. Kita ada 4 segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis pada UMKM Saksio Cafe yaitu para remaja hingga dewasa yang berusia 18 sampai 30 tahun yang dimana rata-rata berstatus mahasiswa dan juga karyawan swasta. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis pada UMKM Saksio ini menargetkan calon konsumen yang berada di Kota Malang, khususnya di daerah Tengkululu, Kota Malang. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Geografis. Pada UMKM Saksio Cafe segmentasi geografis dari konsumennya adalah mereka yang memiliki kepribadian pecinta kopi dan juga gaya hidup yang chill. Dan yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Pada UMKM Saksio Cafe segmentasi perilaku terdiri dari kegemaran konsumen dalam mengkonsumsi kopi setiap harinya dan juga kegemaran konsumen dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan sembari meminum kopi dengan suasana yang tenang. Baik, untuk database pelanggan akan saya lanjutkan. UMKM Saksio Cafe belum memiliki database pelanggan karena pihak pengelola tidak melakukan pencatatan dengan baik dan juga usaha ini baru berjalan 2 bulan. Oleh karena itu, kami membuat dan merancang sebuah strategi agar pendataan database pelanggan dapat terkelola dengan baik. Selain itu, dengan membuat strategi pendataan database, UMKM Saksio Cafe bisa mengetahui mana pelanggan yang loyal terhadap usahanya. Kami membuat suatu program yaitu menambahkan barcode untuk ditaruh di depan kasir, di mana barcode tersebut bertujuan untuk memperoleh database pelanggan. Nah, ini adalah desain barcode yang kami letakkan di depan kasir. Dan berikut ini adalah beberapa data yang kami minta atau kami ambil dari pelanggan dari Saksio Cafe. Ada email, nama lengkap, jenis kelamin, status pekerjaan, nomor telepon, alamat, umur, dan lain-lain.
Dan ini adalah data yang kami peroleh setelah pelanggan mengisi Google Form yang kami berikan kepada mereka. Baik, selanjutnya ada nilai pelanggan. Di nilai pelanggan ini ada 4 elemen. Yang pertama ada nilai fungsional. Dari nilai fungsional dari produk ini mencakup kualitas bahan, variasi menu, rasa, dan kepuasan pelanggan. Dari segi fungsionalitas produk kopi yang ditawarkan, Saksio Kopi menonjolkan kualitas bahan yang dipilih secara khusus dan menyajikan beragam menu yang meningkat. Kemudian yang kedua ada nilai finansial, yaitu harga yang ditawarkan sesuai dengan keadaan ekonomi konsumen atau harga wajar. Setelah kami kaji dan analisis lebih dalam, harga yang ditawarkan oleh UMKM Saksio Kopi ini sudah sesuai dengan keadaan ekonomi dan pendapatan konsumen di daerah Malang dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada nilai emosional. Nilai ini mencakup atmosfer, kenyamanan, dan kemampuan Saksio Kopi untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan secara emosional bagi pelanggan. Saksio memberikan suasana santai dan hangat, masuk musik yang menyenangkan, dan sehingga menciptakan nilai emosional yang positif. Kemudian yang keempat ada nilai sosial. Ini mencakup bagaimana Saksio Kopi menciptakan ruang untuk interaksi sosial, pertemuan, dan komunitas, serta sejauh mana Saksio menjadi tempat yang ramah bagi semua pelanggan. Nah, Saksio ini dapat menjadi tempat nongkrong yang nyaman bagi berbagai kalangan, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun profesi lainnya. Kemudian untuk pengembangan penjualan, yaitu Saksio Kopi bisa memperluas pasar mereka, di mana di masa mendatang sangat perlu untuk memperluas target pasar dari UMKM Saksio Kopi. Melihat saat ini industri kuliner sangat diminati masyarakat. Dengan hal itu, Saksio Kopi dapat menambah pasar konsumen. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan atau memperluas pasar, yaitu yang pertama bisa menambahkan produk dan layanan baru, menjual produk dan layanan pada pelanggan yang sudah ada dengan peningkatan jumlah, dan yang ketiga bisa melebarkan pasar ke daerah baru, keempat menargetkan pasar serta pelanggan baru, dan yang kelima masuk pada sistem penjualan baru. Selanjutnya ada inovasi produk. Untuk saat ini produk menu dari Saksio Kopi sebanyak 23 menu minuman yang diproduksi. Dari 23 menu tersebut sudah memiliki target pasar masing-masing, namun untuk kedepannya bisa ditambahkan menu makanan yang tren saat ini. Selain itu, Saksio Kopi juga dapat membuat inovasi produk seperti kue kering ataupun kue brownies yang dapat dipajang di etalase sehingga menarik minat pelanggan. Selanjutnya ada pelayanan kepada customer. Dalam pelayanan kepada customer kita harus memaksimalkan sebaik mungkin. Pelayanan Saksio Kopi ini memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. Selain pelayanan secara offline, Saksio Kopi juga memberikan pelayanan melalui sosial media, yaitu yang sering digunakan adalah Instagram. Keramahan yang harus diperhatikan dan juga penggunaan kalimat yang harus tertata dan bersifat lucu, tidak memaksa, namun customer terpikat dengan kalimat yang digunakan. Selanjutnya ada pengembangan promosi. Saat ini promosi yang menarik, efektif, dan membujuk adalah salah satu kunci yang penting dalam pengembangan usaha. Saat ini promosi yang dilakukan Saksio Kopi masih belum maksimal karena konten yang dibuat belum menarik dan juga tidak tertata, sehingga tampilan sosial media sebagai sarana promosi belum bisa menarik para customer secara menyeluruh. Di masa mendatang diharapkan Saksio Kopi ini dapat lebih fokus dalam proses promosi, seperti membuat konten video, menyusun jadwal promosi di sosial media, membuat konten-konten lainnya di mana aktivitas penjualan dan kedekatan dengan customer pun bisa dilihat oleh semua orang. Selanjutnya ada offline store. Saksio Kopi memiliki offline store yang beralamatkan di Jalan Saksopun nomor 135 Kota Malang. Kedai Saksio Kopi ini tidak terlalu besar, namun tempatnya nyaman digunakan untuk mengerjakan tugas, bertemu dengan teman, dan lain-lain. Pelayanan yang diberikan juga ramah. Untuk mewujudkan keramahan ini, Saksio Kopi harus meningkatkan penjualan, menambah pasar, dan promosi, dan penjualan yang ditarget. Ya, sekian dari presentasi kami tentang Saksio Kopi. Maaf